Sebelum bergabung ya, dan mungkin dulu sebelum masa-masa hijrah ya Pak ya, dulu mungkin jahiliyah ya, mengalami sakit yang luar biasa dan bahkan sempat divonis oleh dokter bahwasanya harus dioperasi dan diputus ginjalnya begitu ya Pak ya. Nah. Dan alhamdulillah tanpa menggunakan operasi, hanya ikut MTR dan sembuh. Alhamdulillah. Masya Allah, itu benar-benar terjadi gitu Pak ya. Dan ini ada ibu juga yang menjadi saksi ya Bu Emma ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast MMC. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Jawa Timur, tepatnya di Babat, Lamongan. Beliau adalah pengusaha songkok. Beliau alhamdulillah memiliki cerita yang sangat unik dan menarik. Alhamdulillah, beliau dulu sebelum bergabung dengan MTR, dengan MMC, beliau divonis tumor ginjal, dan alhamdulillah setelah bergabung dengan MMC beliau sembuh begitu saja. Beliau adalah Bapak Hudori Sidik dan Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak sekarang Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, betul ya Pak, dulu sebelum bergabung ya, dan mungkin dulu sebelum masa-masa hijrah ya Pak ya, dulu mungkin jahiliyah ya, mengalami sakit yang luar biasa. Dan bahkan sempat divonis oleh dokter bahwasanya harus dioperasi dan diputus ginjalnya, begitu ya Pak ya. Nah. Dan alhamdulillah tanpa menggunakan operasi, hanya ikut MTR dan sembuh. Alhamdulillah. Masya Allah, itu benar-benar terjadi gitu Pak ya. Dan ini ada ibu juga yang menjadi saksi ya Bu Emma ya. Masya Allah. Kita akan ngobrol dengan beliau juga bagaimana proses memang lunas utangnya, kemudian proses bagaimana pertaubatan beliau hingga akhirnya Allah kasih kesembuhan. Pak, boleh diceritakan, dulu pertama kali bergabung dengan MMC, dengan MTR, tahun berapa dan bagaimana ceritanya? Silakan Bapak dulu, boleh Ibu juga boleh. Silakan Pak Hudori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Muhammad Hudori Sidik dari Babat, Lamongan, Jawa Timur. Masya Allah. Alhamdulillah, saya bergabung MTR itu sekitar tahun 2019. 2019. Baik. Dalam kondisi waktu itu saya sakit. Alhamdulillah dengan kondisi sakit itu ada salah satu teman alumni SMP saya itu yang juga akrab dengan nyonya saya. Ibu, baik. Dia yang getol sekali menceritakan masalah masyarakat tanpa riba. Dan saya sendiri waktu itu tidak respon sama sekali. Tidak respon sama sekali. Kemudian saya dikasih buku merah sama Abah Gunadi itu yang aslinya dari Nganjuk. Itu saya baca alurnya, saya baca. Terus kemudian saya tertarik dengan buku ini. Apa ini ya yang menjadikan saya seperti ini? Padahal sudah banyak yang memperingatkan saya, termasuk istri saya ini, tapi tidak saya hiraukan. Karena apa? Karena ya mungkin ya anggapan saya itu kan, kamu itu tahu apa gitu loh, memperingatkan saya. Memang saya waktu itu agak egois sekali, jadi orang yang dinasihati sangat sulit lah, sangat sulit sekali. Alhamdulillah sekali, kemudian saya mengenal MTR ini karena memang Allah memberi peringatan yang sangat indah sekali sama saya itu. Peringatannya sangat indah sekali. Masya Allah. Waktu itu saya kan barusan rapat Pelkades yang di tempat saya, kemudian saya pulang jam 12 malam, jam 2 malam saya diingatkan sama Allah. Saya mau wudhu langsung jatuh. Itulah mulainya sakit itu. Sebelumnya belum sakit, tidak sakit sama sekali. Soalnya saya waktu itu mau mengusung salah satu calon kades. Dan ini kalau saya memang sudah niat seperti itu, mungkin apa saja saya pakai, tidak tahu uang dari mana atau uang dari mana. Itu kebiasaan saya sejak dulu. Karena saya dulu kan juga aktivis partai, juga aktivis organisasi dan sebagainya. Disitulah juga muncul adanya hutang ya Pak ya, yang dalam tanda kutip ada, mohon maaf ribanya begitu ya Pak ya. Ribanya sudah saya lakukan kayak asam garam aja, setiap hari saya lakukan. Tapi diperingatkan tidak bisa. Orang memperingatkan itu sudah sulit sekali memberikan saya. Jadi Allah itu
peringatan Allah sangat indah sekali saya rasakan itu. Masya Allah. Sangat indah sekali. Baik. Kalau ibu sendiri dulu pertama kali kan sangat gigih ya Bu ya. Diceritakan bahwasanya ibu ini mengajak Bapak itu tidak 1-2 kali gitu. Tapi ibu itu nggak menyerah. Apa yang membuat ibu tidak menyerah Bu Emma? Ya memang riba itu kan haram. Namanya riba artinya itu kan tambahan. Betul. Ini putih ya. Betul. Ditambahi sedikit warna hitam gini. Oke. Bisa hitam enggak? Ini saya kasih, ini di sana putih ya, putih bersih. Saya tambah hitam sedikit. Ada hitamnya enggak? Ada Bu. Nah ya, itu namanya tambahan. Oh baik. Nah, baik. Ya. Sekecil apapun tambahan. Kalau haram ya haram. Sudah. Oh Masya Allah. Baik. Nggak boleh dinyang. Dinyang itu berarti nggak boleh ditawar begitu ya? Nggak boleh ditawar. Iya. Artinya memang tambahan di dalam utang piutang itu riba dan itu bentuk keharaman yang tidak boleh boleh. Ini ya Bu ya. Apapun tambahan, biasanya bank itu katanya. Berapa persen itu kan tambahan, namanya tambahan. Artinya kan tambahan. Betul. Ya haram ya sudah haram, jangan. Nggak ada yang salah Al-Quran. Baik. Ya kan? Betul sekali Bu. Dari situlah Ibu berpikir bahwasanya harus menyelamatkan Bapak gitu ya. Iya. Berapa lama proses ngobrol ke Bapak hingga akhirnya Bapak mau, tadi kan sempat ragu juga ya Pak ya, dari buku merah kemudian ragu, berapa lama prosesnya? Belum ada buku merah sudah saya peringatkan. Sebelum ada buku merah juga? Iya. Terus Bu? Betul, saya cerita sama Pak Gunadi itu, terus saya dikasih aran ikut MTR. Oh ada sekolahnya Pak. Ibarat itu orang sakit itu MTR itu kliniknya. Wah ini beneran nih aku mau. Siap. Soalnya kalau saya kan istri itu gimana ya, jarang didengar gitu loh. Baik. Terus iki ada sekolah untuk Pak ini. Baik. Terus itu saya ikut di Lamongan. Apa itu TPW ya dulu. TPW. TPW. Setelah itu di SMA TR. Lega. Masya Allah. Dan dapat jawabannya itu di SMHTR tadi. Iya. Baik. Dan dapat kesembuhannya juga setelah ikut SMHTR sembuh begitu ya Pak ya? Iya. Nah ini untuk ibu-ibu. Gimana Bu Emma? Seorang istri harus taat ya sama Masya Allah. suami. Iya kan? Tapi kalau diajak dalam kemungkaran jangan mau. Stop. Iya kan? Betul sekali, betul. Iya. Taat ya taat, tapi kalau diajak yang haram-haram jangan mau. Dan Ibu praktekkan di dalam kehidupan Ibu ya? Iya. Baik. Iya, dibuktikan boleh. Baik. Ketika Bapak memutuskan untuk ikut MTR, apa yang membuat Bapak, yaudah saya ikut deh, kan sempat ragu juga ya? Ya sempat itu dipaksa sama istri. Oh gitu? Waktu TPW Lamongan, itu kan saya diajak sama istri, ayo ikut acara ini. Acara apa itu? Saya masih, walaupun saya sudah baca buku itu, tapi saya kan acara itu kan belum merasa belum. Acara apa ini ya? Baik. Ya sudahlah ikut aja. Akhirnya saya ikut acara di TPW Lamongan itu yang adakan termasuk Pak Nur Khozi itu. Saya termasuk korbannya Pak Nur Khozi. Pak Nur Khozi ya, kalau nonton ini Pak Kudori sudah ada di podcast nih Pak. Baik. Termasuk korbannya itu Mas Denny, Pak Nur Khozi, Pak Jiwawan itu korbannya itu saya itu. Alhamdulillah. Korban yang baik dalam artian. Korban yang baik. Mengajak kebaikan. Dan semoga teman-teman yang sudah menginspirasi saya itu selalu mendapatkan kucuran pahala investasi. Amin. Dulu ketika dalam ikut acara TPW atau sharing sessionnya itu sudah sakit Pak berarti Pak? Sakit Mas, itu saya kan gini, waktu itu setelah jatuh tadi, setelah jam 2 malam jatuh, saya dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan, tidak tanggung, saya tidak sadar bahwa rumah sakit Muhammadiyah Lamongan itu kondisi tidak sadar, dan perut ini membesar, membesar, dan akses ginjal saya, kata dokter sampai 2,3 berapa gitu, membengkak. Akhirnya di CT scan tidak keluar. Terus sampai 17 hari diputuskan sama dokter itu saya harus di MRI ke Surabaya. Di MRI ke Surabaya, dibiayai rumah sakit itu, soalnya kan saya tidak bayar uang itu. Jadi yang biaya ke Surabaya juga rumah sakit itu. Ke Surabaya ternyata ginjal saya yang sebelah kiri itu kena tumor. Ada 5 cm, ada fotonya itu. Ada 5 cm. Terus setelah itu saya
minta pulang dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan karena mau menjelang Lebaran. Setelah itu saya disuruh kontrol ke Lamongan, terus disuruh second opini ke Surabaya. Salah satu profesor di Surabaya memutuskan Bapak harus segera operasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Saya langsung ke Dr. Sutomo, dapat surat dari profesor tadi. Ternyata saya di sana itu dianalisa karena gangguan ginjalnya yang sebelah kiri ini sudah harus diambil karena sudah tumornya ini sudah membesar terus. Harus diambil. Nah, waktu itu anak-anak saya kumpulkan, istri sama keluarga di Surabaya. Ternyata keponakan saya juga ada yang dokter juga di situ. Terus gimana Om kok saya enggak berani. Kalau diambil satu ginjal saya harus pulang. Terus gimana pengobatannya? Sama untuk minta berobat sama Allah. Nah, dari situlah Allah itu sudah memberikan petunjuk sama saya. Loh kok minta sembuh sama Allah gimana? Ini kan ikhtiar Om, diambil supaya nanti bisa sembuh. Enggak, saya enggak berani. Saya harus pulang. Seketika itu saya suruh tanda tangan, paksa pulang. Nah, setelah pulang itu saya masih sakit, Mas. Kondisi masih sakit, jalan aja susah, duduk aja juga susah, berbaring susah. Akhirnya terus diajak sama istri tadi kalau ada acara TPW itu. Acara TPW itu saya naik tangga itu sudah mau pulang. Sakit ya, sakit sama sekali. Kebayang kan karena memang besar kan ya. Besar. Nah, di Lamongan itu kan tidak ada liftnya, hotelnya itu tidak ada liftnya, jadi harus naik tangga. Harus naik tangga 3 lantai. Dan itu di Papah ya ceritanya sama ibu ya. Terus akhirnya pembelajaran sampai habis zuhur itu baru saja saya nyantol. Oh, seperti ini. Dapat pembelajarannya. Pembelajaran itu seperti ini. Tapi keimanannya belum, masih Terus akhirnya terus ada event SMATR yang ada di Samator Surabaya, Hotel Samator Surabaya itu. Saya juga dipaksa sama istri ikut. Nah, dari awal-awal kita mau berangkat SMATR Samator Surabaya itu sudah pertolongan Allah juga sangat luar biasa sekali. Awal-awal itu. Apa itu Pak bentuknya Pak? Kan saya waktu TPW cuman DP 200.000. Padahal itu yang harus saya bayar di sana kan 2,5 juta karo kopel waktu itu. Nah, terus saya nggak punya uang waktu itu memang, nggak punya uang sama sekali. Nah, kemudian terus gimana ini? Terus akhirnya Mbak Iva itu yang CP-nya waktu di Samator itu panitia di di Samator itu di SMATR itu nelpon sama ibu ini, Bu nanti gimana kalau sudah bisa ikut, kalau sampai kelewat tanggalnya nanti. Akhirnya ibu bilang, yuk nanti kalau sudah tidak bisa ikut ya disedekahkan aja uangnya yang 200.000 itu. Nah, setelah itu saya mohon sama ya Allah, saya ingin hijrah yang sebenar-benarnya ya Allah. Saya itu batin seperti itu. Dari pagi sampai sore itu, sampai habis zuhur itu. Akhirnya ibu ini kan juga prias muslim. Masya Allah, alhamdulillah. Prias muslim. Terus jam 1/4 itu ada orang DP sesuai dengan yang kekurangannya tadi. Itu unlogic, bener-bener unlogic ya, kebarokahan ya. Nah, sampai saya mengucur air mata, ya Allah, sampai gini. Padahal uang cuma segitu aja loh, nggak bisa mengusahakan. Dulu itu kalau mau pencalonan partai apa cari uangnya mudah sekali, yang meminjami banyak. Baik. Nah, terus akhirnya setelah itu selalu saya transfer ke jam 2. Pas jam 2 diterima Mbak Iva, akhirnya kita berpikir lagi, nanti berangkatnya ke sana itu kita butuh biaya juga. Itu nginapnya apa? Nginepnya nanti gimana, terus kita harus biaya yang di rumah harus kita tinggali. Habis maghrib ada orang DP lagi mantan. Masya Allah. Sesuai yang saya harapkan, bisa nginep di hotel, bisa tinggal di rumah, bisa untuk belanja ke sana. Artinya Allah kasih rezeki untuk memudahkan dan qadarullah itu sudah sangat indah di detik-detik terakhir ya Bu ya. Iya, detik-detik terakhir. Makanya saya sering menginspirasi sama teman-teman yang ada di daerah saya di Latubo itu. Banyak sekali seperti kemarin SMATR, TBE yang ada di Malang itu. Sudahlah kamu kunci niat aja. Kunci niatnya. Kunci niatnya. Baik.
Kalau kamu punya uang 200, kunci niat DP 200. Nanti Allah yang akan memudahkan semua itu. Masya Allah. Itu saya rasakan, saya sampaikan seperti itu. Dan alhamdulillah banyak sekali yang merasakan seperti itu. Baik. Bapak mengatakan demikian karena sudah merasakan sendiri. Sudah merasakan sendiri. Praktek sendiri ya. Allah, jadi Allah saya itu memberikan bantuan menyampaikan seperti ini itu saya mengalami gitu loh. Kalau saya tidak mengalami ya saya tidak berani bicara seperti ini. Masya Allah. Saya praktekkan, benar sekali. Jadi alhamdulillah teman-teman dari SMATR Gresik sampai TBE Malang kemarin tuh banyak yang terinspirasi seperti itu. Masya Allah. Sudahlah kunci niat itu. Jadi kalau saya dakwah kemana-mana ya kunci niat aja dulu. Kalau kamu kunci niat nanti Allah sudah tahu niat kamu benar. Niat kamu benar-benar mau hijrah, bertobat dan nasuha. Insya Allah dimudahkan semua sama Allah. Ternyata alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak seperti yang saya alami. Ya, alhamdulillah. Logik dari segi ekonomi. Ya. Masya dari Allah. segi sakit juga ada. Jadi gitu. Iya, setelah itu setelah tadi saya teruskan setelah TPW tadi, terus ada jarak SMATR di Lamongan tadi Samator ya. Samator Surabaya itu. Surabaya baik. Iya, itu kan bulan September tanggal 18 atau apa, seingat saya itu. Itu tahun 2019 itu. Nah, itu saya sampaikan tadi mau berangkat aja susah seperti itu dimudahkan sama Allah. Di sana juga saya kesulitan untuk naik tangga turun tangga Mas ya. Karena masih dalam kondisi sakit kondisi tadi masih sakit. Kondisi masih sakit. Tapi Bapak paksakan terus ya. Nah ini Bu yang masakan. Gak takut tambah, nanti tambah buruk gitu kesehatannya. Nah, Ibu kan gini. Ibu kan ayo semangat. Nah, akhirnya Ibu menyemangati luar biasa. Iya. Soalnya untuk ambil air wudhu itu turun di Samator itu. Kalau ada lift 1 itu antri, saya turun, naik lagi. Sama Mas Denny itu waktu itu ditanya, gimana Bah, kuat Bah? Alhamdulillah, pelan-pelan. Soalnya yang tahu sakit saya cuma Mas Denny waktu itu. Yang lainnya belum tahu kalau saya sakit. Nah, terus akhirnya saya sampai hari kedua itu terinspirasi dengan karena apa? Karena kita suruh azam. Nah waktu itu saya mengingat dosa-dosa yang pernah saya lakukan yang sekian besar, sekian banyak, Mas. Itu akhirnya terus disuruh mencari istri saya yang bawa pasangan-pasangan. Saya peluk istri saya, minta maaf. Setelah itu perasaan saya pegang di punggung ini kok ada kayak anget gitu loh, anget enak loh. Terus saya pakai gerak, kok yo enak, untuk naik kok enggak terasa sakit dan sebagainya. Padahal pembelajaran hari pertama itu jatuh 2 kali saya. Karena kan nahan sakit tadi. Iya, nahan sakit. Yang di depan itu kan suruh berdiri 100%, akhirnya saya pegang kursinya. Kursinya jatuh, saya ikut jatuh. Sampai 2 kali jatuh. 2 kali saya jatuh itu, ditolongin sama teman-teman yang ada di belakang saya. Baik. Nah setelah itu terasa enak itu, alhamdulillah kok turun tangga, sholat asar, kok terasa enteng gitu loh, badan saya itu enteng. Kemudian sampai sholat maghrib juga enteng, nggak terasa capek sama sekali. Udah nggak sakitnya bagaimana Pak? Udah nggak kerasa? Nggak kerasa. Padahal waktu itu saya duduk itu di belakangnya harus ada tas Mas. Biar mohon maaf ganjel gitu ya Pak? Ganjel. Istilahnya ganjel. Biar nggak sakit. Baik. Terus sampai pembelajaran terakhir selesai, ketemu teman babat. Pak Haji Mulyono itu juga berangkat tapi dia bukan lewat TPW, dia lewat jalur FB. Jadi ketemunya di sana. Nah terus saya ditanya, sampan pulang naik apa? Saya berangkatnya naik bis, pulangnya naik bis. Ya sudah, nanti berangkat pulang sama saya. Ya alhamdulillah, terima kasih. Di parkiran kontaknya dikasihkan saya suruh nyetir. Padahal saya berangkat itu udah berani bawa mobil. Pulang bawa mobil sampai rumah. Setelah sampai rumah itu diajak jalan. Sebelum sampai rumah itu jalan-jalan dulu di anaknya itu ada di Pakuwon, ada di sampai rumah jam 3. Jam 3 pagi. Dan itu kondisinya sehat. Alhamdulillah fresh. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah fresh.
Nah, sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi gemuk kayak gini. Dulu bagaimana Bu memang Bu? Kurus. Oh, karena sakit, karena nanggung hutang gitu ya, ketekanan gitu ya. Jadi memang luar biasa ya. Dan alhamdulillah hanya SMATR ya Bu ya. Dan alhamdulillah Allah kirimkan pertolongan lewat wasilah mungkin karena hutangnya, sakitnya itu tiba-tiba kok. Oh gitu, mungkin ada tekanan-tekanan bagaimana Pak? Mungkin ada ceritakan gitu. Tekan penagihan itu Pak. Ya kalau tekanan hutang itu kan ya memang sering. Soalnya kan saya hutangnya juga bukan di bank-bank besar, tekanan itu lewat keluarga, lewat saudara, itu kan lebih banyak perorangan. Iya, itu kan ya juga sangat menekan perasaan saya. Betul. Sedangkan istri saya sendiri sudah mengingatkan berkali-kali. Nah itu kalau memang itu tanggung jawab sudah, kalau saya ingatkan sudah tidak mau ya sudah kamu tanggung. Akhirnya beban berat menumpuk itu tadi. Masya Allah. Ya, pinjamnya yang banyak di perorangan. Tadi. Kalau di bank nggak bisa, soalnya saya kan nggak punya KTP. Nggak mau sudah bikin KTP. Nah, ya. Ibu itu sebagai cara agar tidak diberikan pinjaman tadi. Saya enggak. Jadi saya kira kalau ngelunasin hutang insya Allah itu ya bukan kok mudah, cuma ya bisa lah. Tapi kalau sembuhkan Allah dengan seperti itu saya rasakan sendiri sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Saya sampai bisa aktivitas kemana-mana dan sampai sekarang bisa barengi teman-teman pegiat-pegiat itu dakwah kemana-mana itu monggo. Kalau memang saya dibutuhkan saya siap. Saya butuhkan saya wakafkan kesehatan saya, tenaga saya, jiwa raga saya untuk dakwah. Masya Allah. Dan saya merasa sekali sampai sekarang itu yang saya rasakan itu kok bisa organisasi atau komunitas yang bisa merubah mindset pola pikir seseorang. Cuman ini di MTR Masyarakat Tanpa Riba. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Karena apa? Karena saya juga aktif di organisasi, aktif di kelompok-kelompok kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain tuh. Ya isinya cuma dunia saja yang kita capai. Paling kita adu gengsi, adu keinginan. Kalau tidak saya, tidak mungkin. Itu memang kebiasaan saya seperti itu. Kalau tidak saya, tidak akan mungkin itu. Harus nomor satu. Harus nomor satu. Harus paling hebat, paling. Orang yang menjadi menjadi orang yang militan di partai itu harus punya jiwa seperti itu. Kalau tidak saya, jangan. Harus saya. Nah itu, Masya Allah. Itu yang harus bisa merubah saya seperti itu. Jadi semuanya sekarang itu Allah dan Allah. Allahu Akbar. Iya, tidak ada lagi sudah pertolongan. Wasilahnya itu lewat MTR, lewat gut-gut yang. Masya Allah, alhamdulillah. Goal terbesarnya adalah bukan hanya lunas utang ya, bukan Bu Emma ya, utang. Pak Khudari ya. Tapi memang yang diberikan oleh Allah adalah ketika bergabung dengan MTR berbentuk kesehatan. Yang alhamdulillah kesempatan dan kesehatan, kesembuhan ya Bu ya. Mau diangkat ginjal, tidak sampai diangkat itu kan butuh biaya besar. Nyaur utang didik nggak bisa itu bayar rumah sakit. Dan alhamdulillah biaya rumah sakit sampai itu ya itu sudah menjadi petunjuk Allah itu sampai rumah sakit saya sendiri tidak bayar. Dilunasi banyak orang gitu ya Dia Pak? tidak tahu. Jadi ya mungkin saya waktu itu masih aktif di partai atau apa, terus kemudian saya sakit, ada yang jenguk dan sebagainya, direkturnya sampai lunas hutang itu. Alhamdulillah. Jadi di rumah sakit saya biaya sama sekali tidak ada. Masya Allah. Dan sekarang adalah sudah sehat dan berdakwah. Jadi saya memang punya niat, punya azam, saya sudah disembuhkan sama Allah, saya akan mendharma baktikan diri saya, kekuatan saya, kemampuan dari kesehatan ini dari Allah, dan akan saya pakai untuk di jalan Allah di dalam berdakwah. Versi Bapak Khudari sama Bu Emma, MTR itu apa sih Pak? Kau hingga akhirnya bisa membentuk Bapak yang dulu, mohon maaf saya sebutnya, dulu mungkin keras kepala ya gitu ya Pak ya, atau misalkan bandel, tadi cerita juga katanya agak nakal juga kan gitu ya, nakal dalam tanda kutip Pak ya. Tapi alhamdulillah berubah menjadi seorang sekarang yang pendakwah dan ngajak orang untuk hijrah. Itu kan hal yang luar biasa. Apa sih Pak yang didapat? Dan MTR itu menurut Bapak apa gitu?
Nah, kalau saya MTR ini adalah sesuatu komunitas, yang komunitas ini adalah komunitas yang menata keimanan. Jadi kalaupun orang itu pandai, orang itu punya keahlian yang setinggi langit, tapi kalau keimanannya rapuh, tidak akan merubah pola pikirnya. Masya Allah. Tapi kalau keimanan ini sudah terbentuk, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah MTR ini adalah satu wasilah yang sangat luar biasa, yang bisa merubah mindset seseorang untuk berpikir, yang dulunya ketergantungan dengan utang itu otomatis ketergantungan dengan dunia, ketergantungan dengan seseorang. Nah ini kalau kita sudah bisa dirubah pola pikir kita harus tergantung pada Allah. Tidak ada yang tidak, hanya satu Allah yang harus kita serahkan diri kita bersandar ke sana. Insya Allah nanti berubah semua pola hidup, pikir, dan insya Allah nanti keluarga itu bisa enak. Masya Allah. Dan Pak Hudori menjadi saksi langsung ya proses saya pelaku, Mas. Saya pelaku. Menurut Ibu sendiri, Bu Ima, bagaimana Bu? Menurut Ibu yang dulu memang ngajak sama Bapak ini ya, kenceng sekali, ini gigi sekali. Menurut Ibu MTR bagaimana Bu? Ini kalau gimana ya, ini yang saya praktekkan diri saya sendiri. Kalau saya jangan hutang, riba apalagi ya, dosa itu. Terus saya ikut MTR, Masya Allah. Ini komunitas hebat tenan. Soalnya saya kalau memberi ini pengarahan, enggak mempan belas. Baik. Terus tahu itu dari Pak Gunadi. Pak Gunadi, ya, baik. Buku merah di MTR itu. Masya Allah, unlogik sekali. Baik. Apalagi itu ya yang diajak Taubatun Nasuha bareng-bareng. Itu hebat. Itu Masya yang Allah. saya Menjadi ini ya Bu ya, menjadi apa, bisa dipraktekkan ya Bu ya, tidak hanya sekedar teori saja kan gitu ya Bu ya. Karena banyak juga begini Pak Hudori, Ibu Emma, banyak orang-orang yang berpikir bahwa MTR, oh apakah bisa benar utang 25 miliar selesai kan gitu. Ada yang waktunya singkat, dalam waktu berapa bulan saja selesai. Dan ini Bapak dan Ibu membuktikan bahwasanya yang harusnya dioperasi nggak jadi operasi dan sembuh, benar-benar sehat gitu ya. Iya. Ya memang. Rahasianya apa sih Bu? Rahasia MTR-nya bagaimana kok bisa demikian gitu? Gimana Bu menurut Bu Emma? Menurut saya ya pertama itu memang melakukan dosa besar itu harus taubatun nasuha. Jadi bisa dapat pertolongan dari Allah kan. Baik. Yang menjadikan kita masuk surga itu bukan amal, tetapi pengampunan. Insya Allah gitu. Masya Allah. Iya. Dan di apalagi MTR, dosa besar. Dosa besar, ini bukan dosa besar. Kalau tidak taubatun nasuha nggak bisa. Cuma istighfar nggak bisa. Masya Allah. Nah ya, ada tahap-tahapannya. Baik. Dan di MTR diajak taubat bareng-bareng gitu Bu ya? Iya, nanti kan harus mandi besar gitu, sholat gitu. Baik, Masya Allah. Nggak bisa kalau nggak gitu. Kan di MTR diajari. Nah itu yang hebatnya. Langsung praktek. Masya Allah, alhamdulillah, ini jadi penasaran ini teman-teman sekalian di rumah juga. Pak, Bu, boleh kasih saran-saran mungkin? Ini kan alhamdulillah sudah dikasih kesembuhan, sudah mulai keluarga jadi harmonis. Ini juga usahanya insya Allah menjadi berkah juga Pak ya, Songkok MTR ini, Songkok Pak Ahmad Hudori, Pak Ahmad Rahman, ini nama merek beliau. Insya Allah ke depan juga semakin berkembang dan semakin barokah lagi tanpa menggunakan utang juga ya Pak ya. Pak, boleh kasih saran kepada para pengusaha juga yang mereka sedang di dalam proses lunas utang dan mereka sudah kebingungan juga tuh Pak. Tafadhal Pak, silakan Pak. Iya, sebenarnya sekarang saya sudah merasakan ya, kalau kita usaha itu tidak harus utang. Kayak dulu saya juga gitu. Dari mana kita dapat modal kalau udah utang? Ternyata saya jalankan. Waktu kemarin itu saya bikin produksi masker itu tanpa utang. Bisa lancar dan bisa sampai mencapai titik produksi yang paling tinggi. Dan justru berkah. Berkah, melimpah luar biasa. Saya bisa ngasih masjid kemana-mana, gratis masker. Itu tanpa modal sama sekali. Tanpa modal sama sekali. Ternyata bisa. Masya Allah. Dan juga saya praktekkan lagi, saya bikin songkok ini juga tanpa modal.
dengan keahlian yang saya punya, yang saya mampu, ternyata alhamdulillah bisa. Jadi intinya bagi pengusaha yang terjerat hutang dan lain sebagainya, ayo kita hijrah kembali kepada taubatan nasuha. Sudahlah, dunia itu kita tinggalkan. Kita berserah pada Allah. Dan untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar pribadi yang muslim, yang dicintai Allah, itu kita lewat wasilah MTR, MMC. Seberapapun jumlah hutang Anda, kalau Anda tidak punya pembelajaran ilmu yang Anda miliki, tidak akan selesai dan tidak akan mendapat pertolongan Allah. Masya Allah. Jadi cuman Allah nanti yang akan menolong kita. Yang membayar hutang kita itu Allah, bukan kita. Kita itu manusia itu cuman hanya 3. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Yang sekarang ini loh yang harus kita laksanakan. Yang sekarang ini. Sekarang itu apa? Kita harus tobat. Meninggalkan dosa. Meninggalkan kemelakatan. Insya Allah nanti pertolongan Allah, seberapapun jumlah hutang Anda akan terselesaikan. Amin. Amin. Seberapapun masalah Anda di keluarga akan terselesaikan. Seberapapun penyakit Anda akan disembuhkan sama Allah. Allahu Akbar. Ini sudah saya buktikan itu loh. Dan usaha itu tidak perlu hutang. Saya juga sudah membuktikan. Tidak perlu hutang, tapi bisa. Masya Allah, alhamdulillah. Ada tambahan Bu, buat para pengusaha atau mungkin tadi sampaikan kepada para ummahat yang mendampingi suaminya di dalam usaha, ibu begitu gigihnya gitu ya. Mungkin ada saran-saran juga bagi para ummahat juga yang mereka sedang berjuang membersamai suami untuk lunas hutang Bu. Tafadhol Bu, Emma. Iya, untuk ibu-ibu ya harus sabar. Kalau punya suami senang hutangnya jangan didukung, apalagi hutang riba ya. Jangan didukung. Pokoknya ya sabar, sholat gitu aja. Masya Allah. Semua kita perempuan mau apa? Iya. Pokoknya taat sama suami, tapi kalau diajak untuk kemaksiatan jangan mau. Baik, dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang menyampaikannya dengan cara yang ahsan ya. Tugas kita cuma beribadah. Masya Allah. Iya kan? Betul sekali. Ya, gitu aja. Terima kasih Pak Khudori, Bu Emma, ini yang sedikit ini semoga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua di rumah, kemudian khususnya kepada teman-teman di Lamongan ya. Ini perkenalan juga ini Pak, Songkok MTR ini karya dari Pak Khudori, ini logonya logo MMC, khusus nih bagi teman-teman warga masyarakat Tanpa Riba yang membutuhkan songkok untuk sholat ke masjid, boleh monggo bisa langsung menghubungi Pak Khudori. Pabriknya di Babat Lamongan ya Pak ya? Lamongan. Masya Allah, semakin berkah lah. Amin Allah. Lagi-lagi saya ucapkan terima kasih sudah mau mampir Bapak Ibu, semoga sehat selalu, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan jangan lupa terus berdakwah istiqomah. Insya Allah. Kita baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca hamdalah 3 kali, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.